dalam surat Yunus ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha waladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Di sini orang yang puas dengan kehidupan dunia dan dia enggak memperhatikan bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dia akan masuk golongan yang ghafilun dan dia akan tempatnya di neraka. Pertanyaan saya adalah orang yang sudah sholat tapi ya mungkin pas-pasan begitu, yang mungkin gugur kewajiban, tetapi dia betul-betul meremehkan mengenai ketaatan kepada Allah. Apakah dia masuk kategori ini? Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Baik. Mengacu kepada Al-Quran surah Yunus di ayat yang ke-7 seperti yang tadi dibacakan. Ya, sekarang supaya kita dengar sama-sama, coba Ustaz Ihsan bantu bacakan. Pak Adam titipkan mic-nya. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Ayat lagi, أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Sekarang lawannya, solusinya. Quran surah 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kaitan dengan salatnya, Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Baik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Pertanyaan yang disampaikan kepada kita adalah ada firman yang sangat jelas di dalam Al-Quran yang menyampaikan bahwa orang-orang yang orientasi hidupnya itu selalu fokus pada urusan dunia. Dunia oriented dan abai tentang kehidupan akhirat. Dia tidak punya persiapan, tidak tertarik untuk membahas itu. Bahkan pada titik yang sebagian tidak percaya dengan datangnya itu. Nah, maka orang-orang seperti itu oleh Allah diberikan berkeadilan. Ketika tiba masanya yang terjadi situasi kembali ke akhirat itu, maka Allah buktikan apa-apa yang telah mereka perbuat itu dengan konsekuensi yang seadil-adilnya. Allah sampaikan kalau orang yakin punya persiapan, dia bawa bekal, keadilan Allah menjadikan bekalnya ditempatkan di tempat yang benar. Anda yakin dengan surga, mengamalkan amalan masuk surga, cari bekal, ya dapatnya surga. Anda tidak yakin dengan surga, tidak yakin dengan akhirat, tidak punya bekal, kan gak adil kalau masuk surga. Tempatnya di mana? Maka diteruskan ayat ke-8. Allah sampaikan, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Nah, penting kalimat terakhir. Orang-orang yang tidak punya orientasi akhirat, menolak tentang prospek akhirat, tidak menyiapkan bekal, ingkar dengan itu, maka perbuatan mereka itu menafsirkannya dari akhir. Bima kanu yaksibun. Perbuatan mereka semua itu mengakumulasikan mereka mendapatkan hasil yang adil di akhirat. Gak bisa ke surga, tempatnya di mana? Neraka.
Gitu. Masuk neraka itu bukan karena Allah keinginan untuk menghukum, bukan. Karena perbuatan merekanya yang begitu. Saya mesti adil, kata Allah. Karena dia nolak akhirat, ya, tempat muaranya yang menolak itu di neraka, nggak bisa ke surga. Nah, jadi ketika ada hamba masuk ke dalam neraka itu sesungguhnya adalah akibat perbuatannya. Bukan karena Allah dengan kasihnya atau dengan hukumannya langsung neraka, tidak begitu. Allah bikin sistem. Lalu ada pertanyaan susulan. Ya. Nah, sebelum ke pertanyaan susulan, saya bikin logikanya begini dulu. Ada kepala sekolah, kemudian membuat sebuah sistem, aturan. Anak yang merokok di sekolah, maka hukumannya dikeluarkan. Tiba kemudian dari 40 anak, 1 merokok. Ketika dia merokok, dikeluarkanlah oleh kepala sekolah itu dari sekolah. Pertanyaan saya, yang mengeluarkan anak itu dari sekolah, apakah kepala sekolah atau perbuatan dia yang melanggar ketentuan? Kepala sekolah sudah bikin sistem. Tapi harus distempel kan, keluar untuk melegalkan itu. Tapi hakikatnya yang mengeluarkan dia bukan kepala sekolahnya. Perbuatan dia yang melanggar aturan. Allah bikin aturan. Kalau kamu kerjakan ini, hasilnya begini. Engkau yakin dengan akhirat, engkau kerjakan. Ini hasilnya saat kembali ke akhirat. Engkau tidak yakin, engkau menolak, engkau berbuat maksiat, konsekuensinya begini. Jadi yang memasukkan seseorang ke dalam neraka, hakikatnya perbuatan dia sendiri. Itu yang dimaksud bima kanu yaksibun. Nah, ditegaskan di akhir Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Hidup itu pilihan. Kalau pengen sukses kerja, tak ingin sukses silakan santai-santai. Akhirat juga begitu. Pengen dapat sukses cari bekal, tidak yakin ya silahkan. Tapi saat nanti ketemu akhiratnya, konsekuensinya harus diberikan. Pertanyaan susulannya, ada orang sholat, ya kan? Ada orang sholat, sholatnya biasa-biasa. Tapi kemudian dalam saat yang sama dia tidak terlampau yakin, ya, baik itu dengan akhiratnya atau dengan pahala yang dia kumpulkan. Bagaimana statusnya? Kurang lebih begitu ya, ya, supaya tidak keliru dalam memahaminya. Yang pertama, Nabi SAW menyampaikan, ya, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pertama, semua amal itu yang dihisab oleh Allah adalah niat dan motivasinya. Itu satu dulu. Itulah adilnya Allah. Kalau bukan karena niat, kita nggak tahu mana yang cari perhatian saat sholat, mana yang ria, mana yang kebutuhan dunia, mana yang betul-betul ingin menunaikan sholat untuk menyembah Allah. Intinya ada di niat. Ya. Kalau kemarin musim-musim kampanye orang ke masjid, dari mana orang tahu dia benar-benar sholat atau dia untuk narik perhatian? Dari mana orang tahu kalau ke masjidnya ternyata pengen cari perhatian ya seseorang yang ditargetkan menjadi pasangan hidupnya gitu. Ya. Makanya kata Nabi sederhana, kalau dia niatnya ibadah, dapat bagian ibadah, Pak. Kalau niatnya dunia, dapat dunianya. Ya, Bapak ke masjid untuk memuluskan proyek, ya, dapat proyeknya. Mungkin ketemu partner, kan? Ada anak muda ke masjid pengen cari perhatian dari yang jamaah perempuan, kan? Ya, bisa dapat perhatiannya. Tapi apa yang diniatkan itu yang didapatkan. Artinya kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan orang yang sholat, tapi dia tidak yakin dengan pahalanya, dia menganggap ringan sekedar formalitas saja, maka dia mendapatkan ganjaran dari keguguran kewajibannya. Kewajiban gugur tapi pahala nggak dapat. Jelas ya? Kewajiban gugur, dia tidak punya dosa dari kewajibannya, selesai. Tapi dia tidak mendapatkan balasan dari sholatnya. Karena orientasinya menggugurkan kewajiban saja. Karena niatnya gugur, gugur kewajiban. Benar nggak sholatnya? Sesuai hukum. Dia wudhu nggak? Wudhu, oh berarti syarat terpenuhi. Rukun dari awal sampai ke ujung, 13 yang paling pokok, terpenuhi nggak? Terpenuhi. Dari takbir, ya, Al-Fatihah bacaan sampai dengan salam. Sempurna semua, gugur kewajiban. Cuma niatnya, yang penting gugur aja, gugur selesai. Ya, yang seperti itu sudah ada di Quran. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau engkau sudah selesai sholat, ukuran keberhasilanmu dalam sholat itu adalah jika dirimu mampu terkoneksi dengan Allah. Ya. Apa ciri konektivitasnya? Ingat Allah, tersambung. Kemudian ada pencarian yang kedua yang dibacakan dari Quran surah ke-11 di ayat 114. Sholat merubah dirimu menjadi perilaku yang lebih baik. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Bonusnya. Jadi ketika orang niatnya benar menyembah Allah, apa yang Allah berikan feedbacknya? Ya,
Yang pertama kata Allah, aku rubah pribadimu menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Yang kedua, pahala diberikan. Nanti konsepnya saat di akhirat. Ya. Dia yakin dengan itu, makanya ketika sholat yakinnya akan pulang untuk cari akhirat. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Ciri orang khusyuk itu orientasi sholatnya untuk akhirat. Ya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sholat itu cari bekal ketemu Tuhannya untuk akhiratnya, bukan dunianya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia meyakini saat pulang dia mendapatkan bekal. Jadi itu tingkat tertingginya, Pak. Dibalaslah ini dengan Al-Kahf ayat 110 tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang ini kan enggak pengen ketemu Allah nih. Ya, la yarjuna liqa'ana. Yang ini enggak pengen ketemu, abai, terserah akhirat mah. Yang penting saya gugurkan kewajiban. Yang satu lagi, faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang salatnya sebagai persiapan ketemu Allah, pengen cari bekal, aku balas kata Allah. Wujudkan itu. Jadi jawaban paling singkatnya, innamal a'malu binniyat, seseorang dihisab berdasarkan orientasi niatnya. Dia ingin menggugurkan kewajiban, kata Allah gugur kewajiban, tapi pahala enggak dapat. Dia ingin mendapatkan rahmat Allah, aku berikan. Tapi bonusnya adalah sholat membuat engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ada orang yang ketika sholat tadi, ya, mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Yang satu, fadhkurullah, terkoneksi ingat Allah, cari akhirat. Yang satu lagi gugur kewajibannya. Itu sudah ada di Quran. Jelas ya Pak? Nah, kurang lebih demikian. Jadi gambaran jawaban cepatnya adalah orang-orang yang hanya mencari prospek dunia saja, Allah adil dikasih dunia, akhirat tidak. Nah ini ada dua tipikal, saya perdalam. Tipikal pertama, non-muslim yang baik, tapi tidak punya orientasi akhirat. Dia belum beriman. Cuman rajin, sosial, nyumbang jalan, dan sebagainya. Ini kejadian di zaman Nabi. Sayyidah Aisyah konfirmasi, ya Rasulullah, si fulan orang baik, tapi belum beriman. Rajin nyumbang, bantuan sosial ikut. Gimana statusnya di akhirat? Nah, turunlah kemudian Quran surah ke-25, ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah adil, kata Allah, demi keadilanku sifat dunia dibalas dengan dunia lagi. Karena dia mengerjakan dengan hukum dunia, aku balas dengan hukum dunia. Apa hukum dunia diantaranya? Akses dunia terbuka, dia mendapat simpati, dia disenangi orang, hukum dunia. Tapi di akhirat aku mesti adil, kata Allah. Karena dia tidak mencari akhirat dengan imannya, maka bekal itu dijadikan debu yang berterbangan. Faja'alahu haba'an manthura. Kalau debunya nggak terbang masih bisa ditimbang. Ah, ini tebu terbang, nggak ada timbangannya. Artinya sia-sia. Selesai. Jadi akhirat pakai hukum akhirat, dunia pakai hukum dunia. Bahkan Bapak di Indonesia pakai hukum Indonesia. Ke Malaysia hukum Malaysia. Ke Singapura hukum Singapura. Masa ke akhirat mau pakai hukum dunia? Ya kan? Nah itu gambaran ringannya. Yang kedua, tipikalnya orang Islam yang dunia oriented, nggak pakai akhirat. Bahkan kadang-kadang narik akhirat ke dunia. Ya, narik akhirat ke dunia. Itu ada di Al-Baqarah ayat 200. Ya, dan yang paling menarik diletakkan pada ayat haji, karena ternyata ada orang haji pun motivasinya mewujudkan dunia. Nah itu. Awas yang mau haji nih. Ya. Jangan ditarik ke dunia, tarik ke akhirat. Ya Allah, minta kedudukan naik supaya aku ya bisa berbuat baik dengan jabatanku, bisa beribadah dengan jabatanku, bisa anak buahku kusuruh sholat. Aku di perusahaan, ya Allah, pengen sukses supaya bisa zakat, CSR-nya bisa untuk masyarakat. Itu arahnya ke situ. Jadi jangan ditarik akhirat ke dunia. Aku sudah datang kepadamu ya Allah, datang ke sini engkau belum kabulkan juga. Nah, itu masuk ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nggak ada hasanahnya. Karena hasanah sifat akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang nanti permintaannya ditarik ke dunia saja. Ya, dia minta sama Allah untuk dunia saja. Nah, kemudian setelah itu apa? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Akhiratnya nggak ada. Nah, jadi kalau bangun masjid buat bikin pabrik, pabriknya jadi. Tapi di akhiratnya nggak ada nanti hasil ibadah dari situ untuk bekal akhiratnya. Ya. Kalau misalnya kita bangun sekolah, sekolahnya sekolah Islam, tapi untuk cari uang, uangnya dapat. Ya, tapi akhiratnya nggak dapat. Jadi kalau anaknya hafal Quran, itu nggak ada investasi akhiratnya, hafal aja untuk dirinya. Karena yang punya sekolah sudah dapat SPP-nya. Nah itu maksudnya. Ya. Nah di ayat 201-nya, tarik ke akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, itu dunia dapat, akhirat dapat. Jadi Islam itu seimbang. Kata Allah, kamu jangan cuma ngejar akhirat, dunia hilang. Karena mengejar akhirat itu wasilahnya dunia, Pak. Ya, Bapak gimana mau zakat kalau nggak ada uangnya? Maka untuk dapat uang itu kerja. Makanya Utsman itu kerja untuk zakat, kerja untuk infak. Kalau kerja untuk kaya itu nggak keren, itu biasa aja. Itu nggak keren, biasa. Jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa begitu. Kalau cuma untuk dapat mobil mewah, yang lain pun dapat. Update status yang lain bisa. Yang keren apa? Ya, engkau gunakan duniamu sebagai tunggangan untuk akhiratmu. Itu yang hebat. Kaya juga, pintar juga, kedudukan juga. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu.